Episode 20. Kalau begitu, baiklah, kau boleh ikut bersama kami. Tapi janji jangan beritahu yang lain. Aku janji. Daryl, sahut Mona dengan bersemangat. Baguslah, sekarang kau bisa bergabung dengan teman-teman yang sedang menunggu di samping sekolah. Tentu, Daryl. Setelahnya Mona pergi menuju gerbang dengan wajah berbinar. Sekarang memang sudah jam pulang sekolah dan seperti biasa. Mona tidak membawa kendaraan sendiri karena dirinya diantar jemput. Selama perjalanan ke tempat yang Daryl maksud, dia menghubungi orang tuanya untuk pamit. Jika Mona ingin mengetahui mengenai hubungan Daryl dan Aira, berarti dirinya harus cukup dekat dengan Daryl. Karena itu dia benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan saat tahu Daryl mengajak teman-temannya untuk belajar bersama. Dia harap ini bisa menjadi langkah awal. Tidak butuh waktu lama, rombongan siswa dan siswi SMA Taruna Jaya sudah melaju di jalan raya. Aira mulai panik saat ia melihat sekitar 30 anak SMA sudah berdiri di halaman rumah Daryl. Tadi pagi Daryl memang tidak bilang berapa jumlah teman-temannya yang akan hadir. Dia hanya berpesan agar Aira membeli banyak makanan. Beruntung Aira mengikuti instruksi Daryl dan menghabiskan uang yang Daryl beri untuk membeli berbagai camilan. Tidak ada masalah dengan hidangan. Tapi yang Aira permasalahkan adalah keberadaan dirinya. Dia harus memperkenalkan diri sebagai apa? Tetangga, tante, atau pembantu. Tapi ternyata Aira tidak cukup berani untuk memperkenalkan diri. Saat dilihatnya Daryl sudah membuka pintu depan dengan kunci yang selalu dibawanya. Aira malah kabur ke kamar. Dia tidak berani berhadapan dengan sekumpulan anak SMA, terutama saat dirinya berstatus kekasih Daryl. Bukan berarti Daryl akan memperkenalkan dirinya seperti itu. Namun Aira tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup dan gentar. Letak kamar Aira yang berada di lantai dasar, tepatnya di ruang tengah, membuatnya semakin mudah mendengar suara-suara yang ditimbulkan teman-teman Daryl. Rumah yang semula sepi kini berubah seramai pasar. Semua orang seolah berlomba untuk saling berkomentar dan bercakap-cakap. Beberapa pembicaraan yang didengar Aira cukup keras. Adalah komentar teman-teman Daryl mengenai rumah ini yang tidak berubah sama sekali. Jelas bahwa mereka datang ke rumah ini bukan sekali ini saja. Tok tok tok. Pintu kamar yang diketuk membuat Aira seketika menegang. Dia sama sekali tidak bergerak dari posisinya yang berada di tengah ranjang. Diam, menunggu, bahkan menahan nafas. Ai, ini aku? Buka pintunya. Aira memejamkan mata makin gelisah. Kenapa juga Daryl harus memanggilnya? Ai, jika sampai hitungan ketiga kau tidak kunjung keluar, aku akan mendobrak pintu kamar ini. Nada suara Daryl mengancam. Bukan ancaman Daryl yang membuat perasaan Aira makin tidak karuan. Tapi karena suasana yang tadi ramai perlahan hening kembali. Jelas teman-teman Daryl menyaksikan saat Daryl berbicara di depan pintu kamarnya. Akhirnya Aira mengalah. Lebih baik keluar sekarang daripada keluar setelah Daryl mendobrak pintu dan menyeretnya. Suara pintu yang dibuka terdengar cukup keras. Menandakan pembicaraan benar-benar terhenti dan Daryl sedang menjadi pusat perhatian. Sebisa mungkin Aira bersembunyi di balik tubuh Daryl. Dan matanya berusaha hanya menatap Daryl seorang. Akhirnya kau keluar juga. Aku khawatir apa mungkin kau pingsan di dalam. Daryl berkata dengan nada serius padahal sebenarnya dia hanya menggoda Aira. Jelas perasaan Aira yang kacau balau menunjukkan bahwa wanita itu dalam keadaan sehat dan sadar akan sekeliling. Kau lanjutkan saja kegiatanmu. Aku akan menunggu di sini. Aira berbisik. Mana boleh seperti itu. Aku ingin memperkenalkan kekasihku pada teman-temanku.
Tanpa menunggu penolakan Aira, Daryl menggandeng lengan Aira lalu membawanya ke dekat teman-temannya yang sedang menunggu dengan penasaran. "Daryl," Aira berbisik dengan gugup. Daryl hanya tersenyum. Mereka berhenti di hadapan teman-temannya. "Sebelum kita mulai belajarnya, aku ingin memperkenalkan seseorang pada kalian." Daryl menunggu, dan ternyata tidak ada seorang pun yang berbicara. "Dia Aira, kekasihku. Dia Aira, kekasihku." Tidak ada yang buka suara setelah Daryl memperkenalkan Aira. Tiap orang memiliki pertanyaan dalam benaknya masing-masing. Terutama pertanyaan apakah Aira lebih tua dari Daryl dan apakah mereka tinggal bersama. Namun tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan itu karena khawatir menyinggung Daryl ataupun Aira. "Mbak Aira." Semua mata beralih pada Mona yang mengajukan pertanyaan itu dengan nada terkejut. Mona sendiri tidak perlu berpura-pura terkejut. Nyatanya meski dia sudah menduga Daryl dan Aira menjalin hubungan asmara, tetap saja dia kaget. Selama ini ia pikir Aira wanita baik-baik. Tapi ternyata, kehidupannya yang sulit membuat Aira memilih jalan pintas dengan memanfaatkan kepolosan seorang anak SMA. "Kamu kenal dia?" bisik Rina yang berada tepat di samping Mona. "Iya, Mbak Aira tinggal di rumah kontrakan milik orang tuaku." Sengaja Mona mengeraskan suara agar semua yang ada di tempat itu mendengar. Aira meremas jemari Daryl karena perasaan gugupnya kian memuncak. Dia tidak menyangka, di antara teman-teman Daryl ada satu yang cukup mengenalnya. Aira tahu betul siapa gadis itu. Dia adalah Mona, putri Bu Ina dan Pak Budi, pemilik kontrakan. Mata Daryl menyipit tidak suka melihat bagaimana Mona menatap Aira. Tampak jelas gadis itu mengeluarkan aura permusuhan yang membuat Aira makin gugup dan gelisah. Sepertinya Mona masih marah karena Daryl memutuskan hubungan dengannya. Dan kini gadis itu melihat dirinya memperkenalkan seorang wanita sebagai kekasihnya. Pastilah perasaan iri dan cemburu kini membakar hati Mona. "Oh, jadi kau putri pemilik kontrakan itu?" tanya Daryl basa-basi. Dia ingin melihat sejauh mana Mona akan bermain-main di depannya. "Iya, Daryl. Aku cukup mengenal Mbak Aira sebelumnya." Mona menjelaskan dengan manis. "Ah, tunggu. Apa mungkin kau pemuda yang membayarkan hutang Mbak Aira pada orang tuaku sebesar 500 juta? Orang tuaku bilang dia adalah remaja SMA tampan. Dan dilihat dari seragamnya, orang tuaku menduga remaja itu satu sekolah denganku." Teman-teman Daryl terbelalak kaget. Mereka tidak menyangka wanita yang tampak sederhana dan polos seperti Aira bisa memiliki hutang yang amat besar. Belum lagi fakta bahwa Daryl yang melunasi hutang-hutang itu. Tidak sedikit yang mulai berpikiran sama seperti Mona. Mungkinkah Aira memanfaatkan Daryl? "Iya, benar. Memang akulah remaja itu." Daryl menjawab jujur. Mona menutup mulut dengan gaya dramatis. "Tapi ibuku bilang bahwa remaja itu adalah keponakan Mbak Aira. Lalu kenapa sekarang kau malah memperkenalkan Aira sebagai kekasihmu?" Aira hendak menjawab namun remasan tangan Daryl di jemarinya menghentikan Aira. Akhirnya Daryl yang kembali memberikan jawaban. Dia tidak bisa membiarkan Aira menjawab karena Daryl tahu Aira pasti akan menyangkal bahwa mereka adalah sepasang kekasih. "Aku berbohong pada ibumu agar masalah hutang itu bisa segera diselesaikan. Aku berani bertaruh dia tidak akan berhenti jika aku mengatakan bahwa Aira kekasihku." Daryl diam sejenak. "Jadi apa sudah cukup rasa ingin tahumu atau sama seperti ibumu? Kau masih ingin membuka aib Aira untuk mempermalukannya?" "Jangan khawatir. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Aku tidak heran karena biasanya memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya."
Semua yang ada dalam ruangan itu saling melirik dengan gelisah. Walau nada suara Daryl tenang, tapi dari pilihan katanya jelas remaja itu memendam emosi. Rina melotot ke arah Mona mengingatkan. Kemudian dia berkata untuk memecahkan ketegangan. Astaga! Kenapa suhu jadi mendadak dingin seperti ini? Dia segera menghampiri Aira yang masih tertunduk di samping Daryl. Hai, Aira. Aku Rina. Rina mengulurkan tangan. Bolehkan aku panggil Aira saja? Aira tersenyum lalu menerima uluran tangan Rina. Tentu saja boleh. Namamu sama seperti nama temanku. Nama yang cantik. Aku tahu kau ingin bilang bahwa namaku Pasaran. Kan? Rina berkata dengan nada marah yang dibuat-buat. Aira terkekeh pelan. Tentu saja tidak. Aku malah ingin berkata bahwa pemilik nama itu pastilah sangat cantik dan menyenangkan. Ternyata aku tidak salah. Ai, tidak perlu berbohong seperti itu. Jujur lebih baik walau menyakitkan. Daryl merusak suasana akrab yang mulai terjalin. Rina melotot sambil memukul bahu Daryl. Kau itu yang tukang bohong dan tukang selingkuh.